Pada musim ini di Eropa banyak sekali kejutan. Terdapat beberapa klub yang tampil sangat fenomenal dan di luar ekspektasi. Ada juga yang tampil buruk, padahal sebelum dimulainya musim mereka sangat diunggulkan. Tetapi yang paling mengejutkan adalah terdapat klub yang sudah puasa lebih dari setengah abad kemudian pada tahun ini bisa juara. Di Liga Inggris terdapat Newcastle yang berhasil menjuarai Carabao Cup. Sementara terbaru ada Bologna yang bisa menjuarai Coppa Italia. Lebih hebatnya lagi, Bologna bermaterikan pemain yang bisa dibilang biasa saja. Tetapi klub ini sedang mengalami kenaikan performa. Lalu apa yang membuat Bologna bisa tampil sensasional? Yuk cari tahu jawabannya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Di Liga Inggris, Newcastle berhasil menjuarai Piala Liga atau yang biasa kita kenal dengan Carabao Cup. Mereka berhasil mengalahkan Liverpool di final dengan skor 2-0. Kemenangan ini memastikan mereka juara setelah puasa gelar hampir 50 tahun. Mereka mengakhiri puasa gelar sejak tahun 1955. Tak jauh berbeda dengan Newcastle United, di Italia juga ada juara baru setelah puasa gelar cukup lama. Ya, tim tersebut adalah Bologna. Bisa dibilang pada masa lampau klub ini juga merupakan salah satu klub besar di Italia. Sebagai bukti, mereka adalah juara Liga Italia sebanyak 7 kali. Namun mayoritas gelar yang mereka dapat terjadi sebelum tahun 50-an. Bologna terakhir kali menjadi juara di kompetisi lokal adalah di tahun 1974 yang menjuarai Coppa Italia. Sebenarnya mereka pernah juara di tahun 1999, kala itu menjuarai Piala Intertoto, dan akhirnya Bologna memecah pancapek gelarnya pada musim ini setelah menjadi juara Coppa Italia dengan mengalahkan AC Milan di final. Bologna sebelum laga ini memang tidak diunggulkan meski mereka memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Milan di klasemen Liga Italia. Hal ini terjadi karena mayoritas pemain Milan secara kualitas lebih baik dibandingkan dengan materi pemain Bologna. Selain itu, 3 hari sebelum laga final, Bologna kalah telak dari AC Milan di Liga Italia dengan skor telak 3-1. Faktor-faktor tersebut membuat Bologna tidak diunggulkan dalam menghadapi AC Milan pada laga final Coppa Italia. Namun Bologna memiliki pelatih dan pemain yang bisa dengan baik menjalankan strategi di lapangan. Mereka bisa mendominasi jalannya pertandingan sejak awal laga. Lebih hebatnya lagi, Bologna membuat permainan Milan tidak bisa berkembang. Dan di babak kedua, sebuah gol dari Ndoye membuat Bologna semakin dekat untuk mengukir sejarah. Bologna menang 1-0 atas Milan, sekaligus membuat mereka juara setelah hampir menunggu selama 50 tahun gelar Coppa Italia ketiga mereka sepanjang sejarah klub. Penampilan impresif Bologna bukan hanya di musim ini saja. Pada musim kemarin mereka juga bisa bermain baik dan menempati papan atas. Bologna bisa lolos ke Liga Champions Eropa dan bermain di sana pada musim ini. Salah satu faktor yang membuat Bologna bisa hebat pada waktu itu adalah pelatih Thiago Motta dan salah satu pemainnya yaitu Calafiori. Motta berhasil membuat Bologna tampil begitu sangat hebat dengan materi pemain yang tidak terlalu mewah. Akan tetapi seperti yang sudah-sudah, jika ada klub papan tengah memiliki pemain atau pelatih hebat, biasanya akan dibaca oleh klub papan atas. Thiago Motta pindah ke Juventus, sementara Calafiori pindah ke Liga Inggris yaitu ke Arsenal. Bologna mengganti pelatih dengan Vincenzo Italiano. Dia biasa disebut sebagai pelatih spesialis final dan runner-up. Sempat diremehkan pada awal musim karena Bologna bermain sangat buruk. Bahkan di Liga Champions Bologna juga tak mampu berbicara banyak, sehingga banyak yang mengatakan jika kesuksesan pada musim lalu hanyalah kebetulan semata. Tetapi Bologna perlahan membuktikan jika mereka adalah klub yang sangat solid dan baik. Mereka mulai merangsak ke papan atas Liga Italia, dan di Coppa Italia Bologna tampil sangat memukau dengan mengalahkan klub-klub seperti Empoli dan Atalanta, hingga akhirnya mereka menjuarai Coppa Italia dengan mengalahkan AC Milan. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Bologna memiliki kemajuan signifikan setiap musimnya. Pada musim lalu mereka berada di papan atas dan lolos ke Liga Champions. Pada musim ini mereka lebih hebat lagi. Mereka bisa menjadi juara Coppa Italia. Hebatnya lagi, mereka melakukan dengan pelatih yang berbeda dan skuad yang telah dirucuti oleh lawan-lawannya. Selain itu, catatan bagus juga ditorehkan oleh sang pelatih Vincenzo Italiano. Dia dijuluki sebagai spesialis turnamen, meski selalu gagal di partai final. Sebelum menjabat di Bologna, dia menjadi pelatih di Fiorentina. Italiano sukses membawa La Viola ke 3 final dalam 2 tahun menjabat di sana, yaitu Coppa Italia dan Liga Konferensi. Sayangnya semua berakhir dengan Fiorentina yang menjadi runner-up. Dia akhirnya bisa menorehkan gelar pertama sepanjang karirnya di tahun pertama bersama Bologna, yaitu dengan menjadi juara Coppa Italia. Seperti halnya yang dijelaskan di awal bahwa peningkatan performa Bologna di 2 musim ini adalah berkat strategi pelatih terdahulu Thiago Motta dan pelatih saat ini Vincenzo Italiano.
Thiago Motta membawa taktik yang inovatif dan fleksibel ke Bolonya. Motta memulai laga dengan formasi dasar 4-3-3, tetapi bisa beradaptasi menjadi 2-3-2-3 saat menyerang dan 4-4-2 saat bertahan. Motta berhasil memaksimalkan potensi dari Lewis Ferguson yang menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A waktu itu, dan potensi dari Riccardo Calafiori yang menjadi salah satu bek terbaik di Liga Italia. Setelah Motta pindah ke Juventus, Vincenzo Italiano menggantikannya dan melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Thiago Motta. Kerja Italiano lebih susah dibandingkan dengan Thiago Motta karena harus menghadapi badai cedera dan beberapa pemain kunci Bolonya yang sudah pindah. Tetapi Italiano berhasil menyesuaikan taktiknya untuk memaksimalkan potensi dari skuad yang ada. Dia menerapkan gaya bermain yang menekan tinggi dan langsung, sehingga bisa membuahkan hasil positif di kompetisi Liga Italia. Dia bisa memaksimalkan penampilan bagus dari Riccardo Orsolini yang menjadi top skor Bolonya dengan raihan 13 golnya di Serie A. Dan bukti keberhasilan Vincenzo Italiano adalah berhasil membawa Bolonya sukses menjuarai Coppa Italia. Ini adalah pencapaian terbaik Bolonya dalam 50 tahun terakhir, sekaligus bukti peningkatan performa selama 2 tahun ini. Mereka akan bermain di Eropa lagi pada musim depan. Dengan pengalaman Vincenzo Italiano yang bisa masuk final 2 kali, rasanya tak akan sulit bagi Bolonya bisa bersaing di Europa League. Sungguh sangat menarik mengikuti perjalanan Bolonya dan Vincenzo Italiano di musim depan.